lagi anak-anakku. Pada kesempatan ini, Bapak akan menerangkan tentang perangkat keras yang digunakan untuk mengakses internet. Ya. Jadi, bukan hanya perangkat apa saja yang digunakan untuk mengakses internet, tetapi Bapak akan jelaskan juga perangkat yang mungkin dibutuhkan kalau kita ingin mengakses internet. Karena ada beberapa perangkat yang pada saat kita gunakan tidak bisa mengakses internet secara mandiri. Jadi perlu perangkat atau alat tambahan ya atau tools untuk bisa mengakses internet. Gitu. Kalau perangkat yang bisa mengakses secara mandiri, katakanlah misalnya semacam komputer ataupun laptop ya, itu adalah perangkat untuk memanfaatkan akses internetnya ya. Nah, sedangkan perangkat tersebut bisa mengakses setelah memanfaatkan tools dan melakukan konfigurasi jaringan yang tepat ya, sehingga bisa mengakses ke internet. Apa saja perangkat itu? Yang pertama itu adalah modem ya. Perangkat yang kita kenal dengan nama modem. Nah, modem ini kepanjangan dari modulator demodulator. Karena kemampuannya yang merubah sinyal analog ke digital dan sinyal digital ke analog ya, modem ini. Jadi perangkat ini misalnya mengakses internet menggunakan sambungan telepon ya, tembaga ataupun bisa sekarang menggunakan sambungan kabel listrik ya, ada PLN-net ya, atau melalui jaringan tanpa kabel atau nirkabel ya, seperti 4G ataupun Wi-Fi ya. Nah, itu adalah dibutuhkan alat yang namanya modem ya. Nah, modem itu pada awalnya biasanya memanfaatkan teknologi kabel ya dulu. Nah, salah satunya ini adalah modem speedy misalnya ya. Nah, modem ini disambungkan ke kabel telepon, lalu setelah terhubung disambungkan lagi ke laptop ataupun ke komputer juga menggunakan kabel ya. Kalau kabel telepon itu yang jumlahnya ada yang 4 kabel dan 2 di dalamnya. Kalau kabel tembaga yang ke CPU ya ke komputer itu menggunakan kabel UTP ya biasanya. Menggunakan kabel UTP yang jumlah kabelnya ada 8. Nah, pada saat dihubungkan maka prosesnya akan mulai dengan memanggil ya, yang disebut dengan dialing ya, dial. Nah, dia memanggil nomor ISP atau Internet Service Provider. Nah, sesudah itu kalau sudah terhubung ya, sudah seolah-olah diangkat gitu ya dari sananya, seperti kita proses menelepon, itu terjadi proses handshaking ya. Nah, itu biasanya setelahnya melakukan akselerasi sinyal ya agar pengiriman dan pengambilan data berjalan dengan manis. Nah, itu mungkin sudah jarang ada ya, sudah tidak digunakan lagi modem seperti itu. Yang keseluruhan infrastrukturnya menggunakan kabel. Nah, sekarang kita bisa menggunakan USB modem ya. Dulu ya, ini pun mungkin sekarang udah jarang ya, USB modem seperti ini ya. Jadi ini bukan flash disk. Ini di dalamnya ada modem yang menghubungkan perangkat ini ke internet secara wireless ya, misalnya ke BTS ya, base transmission, atau ke tower itu, tower operator seluler.
Nah, seperti handphone ya yang power, lalu dia bisa memperoleh akses internet ya. Kalau dulu mungkin baru teknologi 2G sama 3G ya. Belum ada teknologi 4G. Nah, dengan modem ini maka lebih kecil alatnya tapi memiliki kemampuan yang sama bahkan kecepatan yang lebih baik ya walaupun dia tanpa kabel. Sehingga misalnya komputer atau laptop bisa terhubung dimanapun ke internet dengan memanfaatkan modem USB ya. Biasanya laptop yang membutuhkan modem USB ini. Nah, di dalam modem ini biasanya dipasang kartu ya. Jadi ini seperti handphone juga. Nah, itulah fungsi modem. Lalu sekarang itu modem itu dipasang biasanya bisa di rumah ya. Kalau kamu berlangganan internet menggunakan broadband ya, teknologi pita lebar. Nah, itu biasanya dipasang modem bisa dari jaringan telepon atau jaringan fiber ya. Ini pun sebenarnya kabel atau bisa juga sebenarnya sumbernya dari sambungan tanpa kabel ya. Tapi yang memiliki kecepatan lumayan tinggi. Nah, jaringan-jaringan modem yang terakhir ini ya biasanya sesudah ini MIFI ya, MIFI. Sama seperti USB modem kalau ini. Sama seperti USB modem. Jadi dipasang kartu ya. Dipasang kartu lalu disebarkan secara wireless juga ya. Jadi dia menerima sinyalnya secara wireless lalu membagi-bagi ke laptop, ke handphone itu secara wireless. Ini masih ada ya, masih ada. Terutama beberapa operator seperti Smartfren ya, dia masih memproduksi dan memasarkan produk MIFI ya atau modem Wi-Fi. Nah, kemudian selain modem, alat perangkat keras lain yang digunakan untuk mengakses internet adalah yang kita kenal dengan access point ya. Access point itu adalah perangkat yang menerima akses internet dari luar lalu menyebarkan kembali secara wireless ya. Atau sering disebut juga hotspot ya. Atau kamu juga sering menyebutnya Wi-Fi atau Wi-Fi ya. Nah, kalau kamu ke suatu gedung ya atau ke suatu tempat itu biasanya di daftar Wi-Fi yang ada di perangkat yang kamu gunakan untuk mengakses internet itu ada misalnya SMP PGRI atau lab bawah gitu ya. Nah, itu adalah penggunaan perangkat yang disebut dengan akses point. Nah, dari mana akses pointnya sendiri mendapat internet? Jadi dia sebenarnya terhubung ke modem dan ke router. Jadi perangkat ini biasanya sudah merupakan 3 jenis peralatan yang menjadi satu ya. Tapi untuk menyebarkan akses secara wireless internet itu adalah fungsi dari akses point. Nah, ini adalah contoh akses point yang indoor ya untuk di ruangan biasanya seperti ini. Nah, ada juga akses point yang bisa diletakkan di luar, di outdoor, misalnya di lapangan ya sehingga sampai radius katakanlah 200-300 meter gitu bisa mengakses internet menggunakan akses point outdoor yang kekuatan sinyalnya tentu lebih baik. Nah, kemudian selain akses point, kita juga bisa menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Nah, smartphone ini bisa seolah-olah berfungsi sebagai modem ya, seperti ini. Jadi kita menggunakan kabel USB, lalu disambungkan ke laptop atau ke komputer. Nah, nanti kamu tinggal pilih USB tethering ya. USB tethering, maka akan
memanfaatkan smartphone untuk mengakses internet. Bisa memanfaatkan smartphone untuk mengakses internet. Nah, atau bisa juga sebenarnya langsung di perangkatnya sendiri kita mengakses internet. Jadi ini sama seperti komputer ya. Atau bisa juga membagi akses internetnya secara wireless ya. Istilahnya tethering kalau yang ini. Atau wireless tethering. Nah, sekarang teknologi ini sudah sangat maju ya. Jadi orang bisa menggunakan perangkat apapun, bahkan TV ya, bisa digunakan untuk mengakses internet secara wireless. Ya. Bisa menggunakan modem atau dari handphone. Dia memperoleh akses internet dari handphone ya, secara wireless. Nah, nanti langsung bisa dijadikan semacam internet TV ya, atau mengakses penyedia streaming berbayar ya, seperti Netflix atau Disney Hotstar ya. Nah, itu bisa juga ya. Jadi untuk mengakses internet sekarang begitu mudah ya. Nah, kemudian ada yang namanya router. Apa itu router? Router itu adalah perangkat keras ataupun perangkat logis yang merouting atau menelusuri aliran data mencari akses yang paling cepat ya, untuk memperoleh rute atau jarak waktu yang tercepat. Nah, itu fungsi dari router. Atau bisa juga menghubungkan dua jaringan ya, antar jaringan, menjadi penghubung antar jaringan. Misalnya jaringan wide atau luas ke jaringan lokal ya, seperti ini nih ya. Jaringan lokal ke router itu ke jaringan yang memiliki katakanlah bisa topologi yang berbeda gitu. Nah, itu adalah fungsi router. Router itu sebenarnya bisa berupa alat seperti ini, atau bisa juga sebenarnya diperankan oleh komputer, oleh laptop, atau oleh smartphone, atau oleh modem ya. Oleh modem, jadi sebenarnya ini alatnya satu ya. Alatnya satu, tapi dia punya fungsi modem dan punya router. Tuh. Nah, kemudian yang lainnya ya, yang kelima atau yang terakhir ini yang disebut dengan switch ya. Nah, switch itu sebenarnya menyambungkan jaringan lokal ya, menyambungkan jaringan dari perangkat-perangkat lokal, misalnya laptop ataupun komputer. Switch. Nah, biasanya dia menggunakan kabel ya, atau juga ada bisa dengan wireless ya. Nah, switch ini biasanya memiliki port yang banyak, digunakan di lab-lab komputer ya, seperti mungkin di lab sekolah atau lab kampus, lab kantor gitu. Nah, jadi dengan switch itu nanti di sisi lainnya ditambahkan router atau bridge, di mana di seberangnya terdapat jaringan besar ataupun akses internet, sehingga komputer-komputer lokalnya bisa mengakses internet. Jadi dengan jasa peralatan yang bernama switch inilah, ya, komputer-komputer yang banyak itu bisa terbagi akses internetnya. Nah, itulah ya 5 peralatan jaringan yang digunakan untuk mengakses internet ya. Nah, silahkan kalian eksplorasi lagi ya, eksplorasi lagi, nanti ada tugas soal dari materi ini dan kemarin yang harus kalian kerjakan, yang akan Bapak share di Google Classroom ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.